Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AK19A yang beranggotakan. Nama saya Rizky Ristira. Saya Risa Putri Agista. Saya Ajeng Lestari. Saya Siti Kurniasari. Saya Zaki Mubarok. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai lubang buaya dan suku Betawi. Silahkan disimak. Sejarah lubang buaya. Lubang buaya adalah sebuah tempat yang berada di kawasan Pondok Gede, Jakarta yang menjadi tempat pembuangan para korban gerakan 30 September 1965. Secara spesifik, sumur lubang buaya terletak di Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Terjadinya TG30S saat itu merupakan pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Saat ini di tempat tersebut berdiri lapangan peringatan lubang buaya yang berisi Monumen Pancasila, sebuah museum diorama, sumur tempat para korban dibuang serta sebuah ruangan berisi relik. Nama lubang buaya sendiri berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa ada buaya-buaya putih di sungai yang terletak di kawasan Pondok Gede. Selain itu, terdapat rumah yang di dalam ketujuh pahlawan revolusi yang disiksa dan dibunuh, dan juga terdapat mobil yang digunakan untuk mengangkut orang-orang tersebut. Kawasan Lubang Buaya menjadi sangat terkenal sejak meletusnya peristiwa gerakan 30 September 1965, dan di tempat ini kini berdiri megah Monumen Pancasila Sakti, simbol pengingat tragedi pengkhianatan PKI pada NKRI di tahun 1965. 30 SPKI. Salah satu kesatuan dalam gerakan 30 September ini telah bergerak mulai dari Lubang Buaya. Mereka dibagi menjadi 7 kelompok, yang mana tiap kelompoknya bertugas untuk menculik 7 jenderal yang masuk dalam kebagian anggota Dewan Jenderal. Lalu, ke-7 jenderal tersebut dibawa ke Lubang Buaya seperti dalang dari G30 SPKI yang masih belum jelas siapa. Eksistensi Dewan Jenderal pun juga belum diketahui dengan jelas sampai saat ini. Memang sejarah G30 SPKI ini merupakan sejarah yang gelap dan kabur, alias masih simpang siur. Banyak sesuatu yang belum terungkap dengan jelas. Lubang buaya memang merupakan saksi bisu atas tragedi pembantaian besar yang dilakukan oleh gerakan kiri di Indonesia pada masa itu. Dalam pembantaian G30 SPKI, para jenderal yang sebagai korban ini sebelum dibunuh dikelilingi terlebih dahulu, seakan-akan mereka datang melakukan pesta kemenangan. Mereka semua mengelilingi para jenderal, menari dan bernyanyi di depan para korban. Tak hanya itu, para perempuan gerakan tersebut tidak kalah sadis. Mereka menusuk-nusuki para korban dengan pisau ke tubuh para korban, bahkan sampai menyilet-nyilet alat vital para korban. Para pelaku gerakan 30 SPKI ini diberi nama dengan sebutan Gerwani. Aksi Gerwani tersebut pun diabaikan di Lubang Buaya. Aksi Gerwani tersebut pun diabadikan di Lubang Buaya yang terpampang pada relief di Monumen Pancasila Sakti. Relief tersebut diukir berdasarkan persepsi dan cerita menurut Orde Baru. Monumen 7 Perwira. Dekat area tersebut juga Anda akan melihat patung-patung berbentuk manusia. Patung-patung manusia tersebut merupakan monumen 7 perwira, yang mana patung-patung tersebut sebagai tanda hormat negara terhadap ketujuh perwira yang gugur sebagai korban G30 SPKI. Mereka adalah para pahlawan revolusi. Patung-patung tersebut telah dibangun ketika rezim Soeharto dengan kurun waktu 1967 sampai dengan 1972. Hal ini dilakukan oleh negara berbagai tanda ingatan negara terhadap perjuangan darah mereka, yang mengalir begitu deras dalam mempertaruhkan ideologi Pancasila dari ancaman komunis. Mengenal Datuk Banjir. Jauh sebelum tragedi G30 SPKI, nama tempat di Jakarta Timur itu memang sudah disebut Kampung Lubang Buaya. Nama Lubang Buaya tersebut konon disematkan oleh salah satu sesepuh kampung sekaligus orang sakti bernama Datuk Banjir. Konon Datuk Banjir adalah Pangeran Syarif Hidayatullah bin Syekh Abdurrahman, adalah seorang penyebar dakwah Islam di tanah Jayakarta. Sekarang adalah Jakarta. Gelar Datuk sendiri lazim disematkan pada ulama atau tokoh yang disegani pada abad 17 hingga ke-19 Masehi di Jayakarta. Dalam perjalanan, bambu dayung itu tidak menyentuh dasar sungai, seakan menyentuh ruang kosong. Ruang kosong itu seolah menyedot material di atasnya. Akibatnya, bambu dayung dan getek serta Datuk Banjir
dan getek serta datuk banjir turut. Saat tenggelam itulah Datuk melihat sarang buaya di dasar sungai. Lalu Datuk banjir muncul kembali ke permukaan sungai secara tiba-tiba. Dia merenungi pengalaman spiritual itu, termasuk saat melihat sarang buaya di dalam sungai itu. Dari situlah Datuk banjir menyebut daerah itu sebagai Lubang Buaya, dan ia menetap di daerah tersebut hingga memiliki keturunan. Mengapa disebut Datuk Banjir? Masyarakat memberinya julukan Datuk Banjir karena beliau dipercaya memiliki kelebihan bisa mendatangkan dan menolak banjir. Konon saat zaman Hindia Belanda, kampung Lubang Buaya pernah akan diserbu oleh pasukan Belanda. Datuk Banjir kemudian berdoa dan seketika pasukan Belanda terombang-ambing seperti orang yang akan tenggelam. Menurut penglihatan pasukan Belanda, kampung Lubang Buaya rupanya berubah menjadi lautan sehingga mereka mengurungkan niat untuk menyerbu. Selain mampu mendatangkan banjir, ia dipercaya pula memiliki kelebihan menolak banjir. Daerah di sekitar keramat Datuk Banjir dipercaya tidak akan tersentuh banjir meski letaknya persis di pinggir anak kali Sunter dan hanya beberapa meter dari kali Sunter. Sederas apapun curah hujan dan sebesar apapun debit air di kali Sunter, air akan lewat begitu saja tanpa mampir ke area ini. Makam Keramat. Makam Pangeran Sarip Datuk Banjir terletak di Kompleks Makam Keramat Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di kompleks makam ini ada 4 nisan berjajar yang berisi jasad orang sakti dan juru kuncen makam. Mereka berasal dari keluarga Datuk. Bagi penziarah yang mendatangi makam ini adalah sejumlah larangan yang harus ditaati oleh para penziarah. Larangan itu berasal dari petuah Datuk Banjir yang disampaikan secara turun-menurun. Di antaranya adalah tak boleh mengenakan seragam polisi, TNI, PNS, dan lain-lain, dan tidak boleh sombong atau menyombongkan diri. Tak hanya itu, hingga kini tidak pernah ada orang yang berani membuka pertunjukan kesenian wayang, lenong, atau seni lainnya di sekitar daerah Lubang Buaya, terutama yang dekat dengan makam Eyang Datuk Banjir. Pasalnya, jika ada yang nekat, maka para pemain biasanya akan mendadak sakit atau kesurupan. PNS, dan lain-lain, dan tidak boleh sombong atau menyombongkan diri. Tak hanya itu, hingga kini tidak pernah ada orang yang berani membuka pertunjukan kesenian wayang, lenong, atau seni lainnya di sekitar daerah Lubang Buaya, terutama yang dekat dengan makam Eyang Datuk Banjir. Pasalnya, jika ada yang nekat, maka para pemain biasanya akan mendadak sakit atau kesurupan. Sejarah asal-usul dan kebudayaan suku Betawi. Etnis Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya bertempat tinggal di Jakarta. Pada zaman kolonial Belanda, pada tahun 1930, kategori orang Betawi yang sebelumnya tidak pernah ada justru muncul sebagai kategori baru dalam data sensus tahun tersebut. Jumlah orang suku Betawi sebanyak 778.953 jiwa dan menjadi mayoritas penduduk Betawi pada waktu itu. Etimologi Betawi. Menurut para ahli dan sejarawan, asal mula kata Betawi mengacu pada pendapat berikut. Yang pertama ada Betawi atau bahasa Melayu Polinesia Purba yang artinya larangan. Perkataan ini mengacu pada kompleks bangunan yang dihormati di Batu Jaya. Yang kedua ada Betawi atau bahasa Melayu Brunei, di mana kata Betawi digunakan untuk menyebut Giwang. Nama ini mengacu pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten Bekasi, yang banyak ditemukan di Giwang dari abad ke-11 Masehi. Yang ketiga ada flora guling Betawi atau Cassia glaucus, yang merupakan jenis tanaman perdu yang kayunya bulat seperti guling dan mudah diraut serta kokoh. Dahulu kala jenis batang pohon Betawi banyak digunakan untuk pembuatan gagang senjata, keris, atau gagang pisau. Seni dan kebudayaan Betawi. Seni dan budaya asli penduduk Jakarta atau Betawi dapat dilihat dari temuan arkeologis, semisal giwang-giwang yang ditemukan dalam penggalian di Babelan, Kabupaten Bekasi yang berasal dari abad 11 Masehi. Selain itu, budaya Betawi juga terjadi dari proses campuran budaya antara suku asli dari suku etnis pendatang atau yang biasa dikenal dengan istilah mestizo. Suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta agar tersingkirkan oleh penduduk pendatang. Mereka keluar dari Jakarta dan pindah ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
Budaya Betawi pun tersingkirkan oleh budaya lain baik dari Indonesia maupun budaya barat. Untuk melestarikan budaya Betawi, didirikanlah Cagar Budaya di Situ Babakan. Bahasa Betawi adalah bahasa Kreol menurut Siregar tahun 2005 yang didasarkan pada bahasa Melayu pasar ditambah dengan unsur-unsur bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Cina dari selatan, terutama bahasa Hokkien. Ada bahasa Arab serta bahasa dari Eropa, terutama bahasa Belanda dan bahasa Portugis. Bahasa ini pada awalnya dipakai oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah pada masa-masa awal perkembangan Jakarta. Komunitas budak serta pedagang yang paling sering menggunakannya. Karena berkembang secara alami, tidak ada struktur baku yang jelas dari bahasa ini yang membedakan dari bahasa Melayu. Meskipun ada beberapa unsur linguistik, penciri yang dapat dipakai, misalnya dari peluruan awalan me, penggunaan akhiran in, atau pengaruh bahasa Bali, serta peralihan bunyi a terbuka di akhir kata menjadi e atau e pada beberapa dialek lokal. Tradisi Betawi. Betawi ini mempunyai tradisi yang sangat unik, diantaranya ada nyorong, sambutan Ramadan. Tradisi nyorong biasanya dilakukan dengan mendatangi anggota keluarga yang lebih tua dengan memberikan bingkisan berupa makanan. Tradisi yang dilakukan masyarakat Betawi untuk selalu menjadi silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Yang kedua ada tanda putus atau tradisi pernikahan Betawi. Tanda putus di sini merupakan pengikat yang menerangkan bahwa mempelai wanita atau calon mantu sudah ada yang punya. Yang ketiga ada palang pintu. Prosesi yang dilaksanakan sebelum memasuki akad nikah ini berlangsung sangat meriah serta menghibur. Untuk memasuki kediaman calon mempelai wanita bukan soal yang mudah. Butuh perjuangan keras jika sebelumnya mempelai pria sudah menyimpan persetujuan dalam acara melamar, tidak lantas semudah itu menikahi sang kekasih. Masih ada satu rintangan, yakni palang pintu. Seni musik masyarakat Betawi, yang pertama itu ada seni gambang kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa, yang kedua ada rabana yang berakar dari tradisi musik Arab, yang ketiga itu ada orkes samrah berasal dari Melayu, yang keempat ada keroncong tugu dengan latar belakang Portugis Arab, yang kelima itu ada tanjidor yang berlatar belakang kebelandaan, yang keenam ada seni lenong, yang ketujuh ada rebana tanjidor, yang kedelapan ada keroncong. Kemudian ada tari masyarakat Betawi. Yang pertama itu ada tari topeng Betawi. Yang kedua ada yapong yang dipengaruhi oleh tari jaipong Sunda. Yang ketiga ada cokek tari silat. Kemudian ada drama yang pertama lenong, yang kedua tonil. Rumah tradisional Betawi adalah rumah kebaya. Tradisional Betawi adalah bendok dan golok. Kepercayaan orang Betawi menganut agama Islam, tetapi yang menganut agama Kristen, Protestan, dan Katolik juga ada, namun sedikit sekali. Makanan khas Betawi, yang pertama itu ada masakan. Masakan khas masyarakat Betawi adalah gabus pucung, laksa Betawi, sayur godok, soto Betawi, ayam sampiok, asinan Betawi, dan nasi uduk Betawi. Kemudian ada kue-kue khas masyarakat Betawi, ada kue cucur, kue rangi, kue talam, kue kembang goyang, kerak telur, sengkulun, putu mayang, andepit, kue ape, kue cente manis, kue dongkal, kue geplak, dodol Betawi, dan roti buaya. Kemudian ada minuman khas Betawi itu ada es lendang mayang, es goyang, dan bir peletok. Sekian video yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.